sangat berani dan sangat tidak populer, dan seandainya ini kita gagal, pisau itu akan bertuju kepada ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah resiko seorang pemimpin. Menang nggak usah dibilang-bilang, tetapi kalau kalah dia ambil resiko babak belur. Betul sekali apa yang dibilang, yang disampaikan Neil Mezar, mantan pelatih timnas PSSI 2013 yang lalu, bahwa keputusan Erick Thohir memecat Sinteyong adalah keputusan yang sangat berani, juga keputusan yang sangat berisiko, dan juga keputusan yang sangat tidak populer. Erick Thohir pasti sih sudah mencatat, berhitung, atau mengkalkulasi untung rugi memecat Sinteyong. Walaupun tentu masih ada beberapa pertandingan, sisa pertandingan, 4 pertandingan besar yang harus dihadapi timnas kita, yang keempat-empatnya itu akan sangat menentukan langkah-langkah kelanjutan laga ke depan. Dan dari keempat laga itu akan menjadi jantung atau pusat atau intisari lolos atau tidaknya Garuda terbang membumbung tinggi ke langit Piala Dunia 2026. Dan jika langkah yang diambil Erick Thohir ternyata keliru, gagal, performa turun, dan pada ujung-ujungnya tidak lolos atau gagal lolos dalam kualifikasi Piala Dunia, maka siap-siaplah Erick Thohir akan babak belur. Babak belur. Bahkan Neil Mezar menyebut dengan bahasa yang agak apalah menyebutnya ya, jika mimpi atau harapan timnas itu pupus, maka pisau akan menghunusnya, akan menghukum Erick Thohir. Tetapi apa kata Erick Thohir saat konferensi pers itu? Kami memilih ambil resiko ketimbang hanya meratapi menyesal di kemudian hari. Hebat Erick, hebat kamu Rick, hebat Rick. Keputusan yang sangat berani dan sangat tidak populer, tapi mungkin ini udah diambil resikonya oleh ketum kita Pak Erick Thohir dan federasi, karena 4 pertandingan ini kan menentukan kita untuk ke Piala Dunia. Kita melawan Australia yang terdekat tanggal 20, dan kita menghadapi Bahrain dan Cina, dan terakhir melawan Jepang. Dan seandainya ini kita gagal, pisau itu akan bertuju kepada ketum. Dan itu beban itu sekarang di pundaknya Pak Erick Thohir, karena STY kan dalam situasi yang sangat bagus dan dalam situasi yang bisa menaikkan peringkat FIFA Indonesia dari 175 ke 125. Dan saat ini SD sedang baik-baik saja. Jadi ini memang keputusan yang saya lihat ya, yang sangat tidak populer, dan ini mungkin sudah diakui juga memang dari Exco bahwa ini keputusan tidak populer dan mereka siap untuk menanggung segala risikonya. Ya, kita lihat nanti seperti apa nanti penggantinya, apakah lebih baik dari STY atau tidak, karena kan ini kan 2 bulan lagi atau 2 bulan lebih kita akan menghadapi Australia. Ya, kalau dilihat CV-nya kan kurang bagus. Dia hanya menjadi pelatih tim nasional Kurakau ya, Kurakau di kualifikasi Piala Dunia 2018, dan itu juga tidak bagus. Dan terakhir dia, kalau nggak salah, dia memegang Adana yang di Liga Turki. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ini keputusan yang diambil oleh federasi ini, pasti ketum itu sangat ahli dalam strategi untuk mengambil siapa yang terbaik untuk tim nasional kita. Jadi kalau saya sih sebagai pelatih, saat ini kita harus mempercayai apa yang harus dilakukan oleh ketum hari ini atau federasi hari ini, karena mereka kan sudah menganalisis, sudah memperkirakan, sudah melihat, sudah berdiskusi, sudah memutuskan apa yang terbaik untuk tim nasional. Kalau misalnya Patrick Kluivert, tentu Patrick Kluivert akan memaparkan sebelum kita mengesan kontrak apa bentuk yang harus dia berikan kepada tim nasional, dengan membawa beberapa staff khusus atau namanya tim behind the team. Itu kan seorang pelatih kepala harus dibantu dan didukung orang expert di bidangnya, di belakangnya, asisten coach, physical coach, goalkeeper coach, ada dokter tim, ada fisioterapi dan analisis, dan satu tim yang utuh ini mungkin yang akan membuat tim nasional ini ke depan lebih bagus. Mungkin itu yang diyakini oleh ketum federasi sebagai pengambil kebijakan keputusan, dan kita harap tentu dengan background education, dengan CV-nya yang ada ini, walaupun tidak terlalu menterang seperti
Sintayong yang pernah menangi Piala Dunia di Korea Selatan, Piala Dunia di Jerman kita menghadapi Korea Selatan. Ya, kita tunggu apa yang dilakukan oleh praktik nanti Patrick di Piala Dunia, terutama di pertandingan pertama nanti melawan Australia tanggal 20 dan pertandingan melawan Bahrain tanggal 25. Mudah-mudahan ekspektasi seluruh bangsa dan negara ini bisa menjadi suatu kebanggaan, apalagi kalau kita menang, apalagi kita menang lawan Australia. Wah, itu luar biasa. Ya, itulah pertarungan yang harus disiapkan oleh disiapkan dalam pengambil keputusan ini, karena ini tidak mudah. Orang sekarang melihat apakah ini lebih bagus di PSTE atau tidak bagus di PSTE. Tapi saya sebagai orang di sepak bola dan bekerja di sepak bola, pasti keputusan yang diambil oleh federasi, oleh Pak Ketum Erick Thohir pasti sudah matang, dan saya yakin dengan itu. Mudah-mudahan kita percayakan itu, dan mudah-mudahan kita harap progresnya akan bagus untuk ke depan. Kalau saya pikir cukup, Bang, karena memang 2 bulan itu cukup bagus ya persiapannya. Tentu Patrick dengan staffnya itu nanti akan akan menganalisis apa yang sudah dilakukan STY selama pertandingan di Piala Dunia ini. Terus menganalisis juga siapa-siapa pemain yang kompetensi, yang masih sangat luar biasa di pertandingan sebelumnya. Jadi saya pikir ketika ada transfer transfer pelatihan ini, saya pikir Patrick Kluivert sudah mempunyai semacam cara berpikir untuk menyatukan pemain-pemain yang ada di Indonesia ini, diaspora juga pemain lokal. Mungkin secara taktikal tentu secepatnya Patrick akan menerapkan apa desain program game plan untuk menghadapi Australia. Karena kan selama ini kan anak-anak menerapkan strategi apa yang sudah dilakukan oleh STY. Nah, kita lihat mudah-mudahan, tapi saya yakin ini akan cepat berlalu karena adaptasi, apalagi secara umum 60-70% itu kan pemain di Eropa. Lebih banyak di Eropa, dan beberapa pemain Belanda ada di sekitar 50%. Komunikasi cukup bagus, diskusi cukup bagus, mindsetnya terbuka, mungkin cara berpikirnya sudah berubah. Saya pikir transfer knowledge dari Patrick dan ke seluruh pemain yang ada di tim nasional untuk nanti, saya pikir akan lebih cair karena komunikasi dua arah antara pemain dengan pelatih secara langsung. Dan di dalam sepak bola yang penting bagaimana seorang pelatih bisa menerapkan taktikal strategi di lapangan sesuai yang diinginkan, dan itu dibikin game plan-nya dan diaplikasikan bentuk latihan. Mudah-mudahan dengan cara ini, karena waktu masih ada 2,5 bulan, saya cakap cukup. Dan saya yakin demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.